Lebih dari 1 juta Muslim di Iran telah membuat keputusan yang tidak terduga untuk memeluk Kristen. Mungkinkah lonjakan agama Kristen ini menandakan awal dari akhir bagi Islam radikal? Mari kita cari tahu. Ketika kebanyakan orang berpikir tentang Iran, Kristen bukanlah agama yang langsung terlintas dalam pikiran. Sebagai negara Muslim Syiah terbesar di dunia, Iran tidak hanya berakar kuat dalam tradisi Islam, tetapi juga dikenal karena penegakan prinsip-prinsip agama yang ketat. Namun, di bawah permukaan ini, transformasi yang mendalam dan tak terduga sedang berlangsung dengan diam-diam. Lonjakan konversi dari Islam ke Kristen ini tidak hanya membentuk kembali lanskap keagamaan negara, tetapi juga menantang fondasi rezim teokratis Republik Islam Iran yang dibangun atas prinsip-prinsip Islam Syiah. Selama beberapa dekade, pemerintah telah mengontrol dengan ketat ekspresi keagamaan dan sering menghukum para pembangkang dengan keras. Polisi moral yang terkenal bertugas menegakkan hukum Islam kembali mendapat pengawasan internasional setelah diduga menembak seorang wanita karena melanggar hukum jilbab wajib. Insiden tersebut mencerminkan tindakan kaku dan seringkali menindas yang digunakan untuk menjaga keselarasan agama. Meskipun ada upaya-upaya ini, tanda-tanda ketidakpuasan ada di mana-mana. Yang lebih mengejutkan, 50.000 dari 75.000 masjid di Iran dilaporkan telah ditutup karena menurunnya jumlah jamaah. Ulama senior Iran, Muhammad Abul Qasim, menghubungkan hal ini dengan penurunan yang signifikan dalam jumlah jamaah, yang menandakan krisis iman yang lebih luas di antara orang Iran. Tren ini berkorelasi dengan laporan bahwa sekitar 1 juta Muslim di Iran telah memeluk agama Kristen, menunjukkan bahwa arus bawah perubahan agama sedang mendapatkan momentum. Istilah Revolusi Yesus telah digunakan untuk menggambarkan gelombang orang Iran yang semakin banyak memeluk agama Kristen. Menurut sebuah studi bersama yang dilakukan oleh CBN dan Kementerian Radio Internasional, sekitar 1 juta Muslim di Iran telah menerima Kristus. Ini bukan hanya statistik anomali, ini merupakan pergeseran budaya dan spiritual yang mendalam. Alasan di balik gerakan ini sangat terkait erat dengan perjuangan politik, sosial, dan ekonomi di Iran. Bagi banyak orang, Kristen menawarkan kontras yang tajam dengan sifat otoriter dan menghukum rezim Islam, serta memberikan pesan harapan, cinta, pengampunan, dan hubungan pribadi dengan Tuhan, prinsip-prinsip yang beresonansi bagi mereka yang kecewa dengan puluhan tahun penindasan. Todd Nettleton dari Suara Para Martir menyoroti bahwa Iran sedang bergulat dengan beberapa tingkat kecanduan narkoba tertinggi di dunia, korupsi yang meluas, dan populasi di mana lebih dari setengahnya hidup dalam kemiskinan. Bagi orang Iran, kegagalan sistemik ini telah menodai daya tarik Islam seperti yang dipraktikkan di negara tersebut. Kesulitan ekonomi telah menjadi pendorong ketidakpuasan yang signifikan. Ekonomi Iran telah menderita di bawah sanksi internasional, salah urus, dan korupsi. Kemiskinan yang diakibatkannya telah membuat banyak orang Iran mempertanyakan janji-janji teokrasi Islam. Survei yang dilakukan oleh Gan Institute yang berbasis di Belanda menemukan bahwa 80% orang Iran menginginkan pemerintahan yang demokratis dan menolak Republik Islam dalam bentuknya saat ini. Kekecewaan terhadap politik Islam ini telah menciptakan lahan yang subur untuk mengeksplorasi jalur spiritual alternatif. Dalam konteks ini, kekristenan tidak hanya dilihat sebagai agama, tetapi juga sebagai sarana pembebasan, baik secara spiritual maupun sosial. Janji demokrasi dan hak asasi manusia yang sering dikaitkan dengan negara-negara mayoritas Kristen, menarik bagi mereka yang mendambakan kebebasan dan kesetaraan. Minat yang berkembang pada kekristenan ini sejalan dengan seruan yang lebih luas untuk reformasi, menunjukkan bahwa agama menjadi titik fokus perlawanan terhadap rezim tersebut. Tidak mengherankan, kepemimpinan Islam di Iran telah menanggapi dengan keras kebangkitan kekristenan. Konversi dari Islam dilarang, dan murtad sering menghadapi hukuman berat, termasuk penjara dan bahkan kematian. Upaya pemerintah untuk menekan kekristenan adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempertahankan kendali atas populasi. Meskipun ada upaya-upaya ini, gereja-gereja bawah tanah dan platform digital telah menjadi pusat ibadah dan pendidikan Kristen, yang memungkinkan gerakan ini untuk tumbuh meskipun ada risiko yang terlibat. Todd Nettleton menjelaskan bahwa pertumbuhan ini bukan hanya tentang ketidakpuasan dengan Islam, tetapi juga tentang daya tarik unik kekristenan. Para murtad sering mengutip penekanan agama pada kasih sayang dan pengampunan sebagai faktor kunci dalam keputusan mereka.